Tony seperti biasa duduk di pinggir jalan, menunggu untuk mengantar pesanan berikutnya. Tiba-tiba puluhan mobil mewah melaju kencang, berhenti tepat di depannya. Tak lama kemudian pintu mobil terbuka. Seorang wanita kaya berpostur tinggi semampai melangkah keluar. Di belakangnya mengikuti sekelompok pengawal. Aura mereka luar biasa mengesankan. Tujuannya hanya satu, yaitu menjadikan Tony sebagai suaminya. Rekan-rekan kerja Tony langsung heboh. Mereka mengira wanita kaya itu datang untuk mereka. Namun sedetik kemudian, wanita kaya itu berjalan langsung ke arah Tony, tanpa ragu menawarkan 1.000 triliun. Hanya agar Tony mau menjadi suaminya. Namun Tony sama sekali tidak tertarik, karena dia adalah sosok legenda di Washington, penguasa dunia yang sesungguhnya. Beberapa hari yang lalu, wanita kaya itu dan ayahnya sedang berdiskusi di dalam mobil, membahas cara menghadapi serangan brutal serigala Wall Street. Wajah ayahnya penuh kekhawatiran. Dia dengan tegas mengatakan bahwa hanya Tony yang bisa menyelesaikan krisis ini. Belum sempat kata-katanya selesai, sebuah truk besar melaju kencang dari kejauhan. Ayahnya langsung mengambil keputusan, mendorong putrinya ke samping dengan sekuat tenaga. Namun dirinya sendiri tewas seketika. Wanita kaya itu menangis sejadi-jadinya. Dendam dan kebencian membara di hatinya, membuatnya bersumpah akan menemukan Tony, demi membalas dendam sepenuhnya. Bertahun-tahun kemudian, akhirnya dia berhasil melacak pria legendaris di Washington itu. Inilah alasan dibalik adegan lamaran hari ini. Namun Tony tetap dingin dan langsung menolak. Wanita kaya itu tak mau menyerah. Dia mundur selangkah dan berkata, kalau begitu dia bersedia menjadi selir. Tony tetap menggelengkan kepala, menyuruhnya pergi secepat mungkin, karena dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Saat Tony bersiap pergi, tiba-tiba dia menerima telepon dari tunangannya. Wanita itu tanpa basa-basi mengatakan ingin putus. Tony langsung pergi mencarinya untuk meminta penjelasan. Di saat yang sama, seorang pria tajir dan ayahnya menemui wanita kaya itu. Mereka langsung mengeluarkan 10 miliar, mengundangnya untuk menjadi saksi pernikahan mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, wanita yang akan dinikahi pria tajir itu, ternyata adalah tunangan Tony sendiri. Saat itu juga, Tony baru tiba di depan hotel, namun dia dihentikan oleh petugas keamanan. Mereka mencibir dan menyuruhnya pergi, mengatakan bahwa seorang kurir makanan seperti dia tidak pantas masuk acara pernikahan mewah itu. Tony malas berdebat, dia langsung bersiap menerobos masuk. Saat itulah tunangannya keluar, tanpa banyak bicara langsung menamparnya. Dengan dingin dia berkata, bahwa tujuannya adalah menjadi ratu bisnis seperti wanita kaya itu, dan satu-satunya pria yang pantas untuknya sekarang adalah pria tajir itu, bukan seorang kurir makanan. Namun dia sama sekali tidak tahu bahwa ratu bisnis yang dia kagumi baru saja melamar Tony secara langsung. Saat itu pria tajir itu sengaja bermesraan dengan tunangan Tony di depannya, bahkan dengan nada merendahkan mengatakan bahwa kini mereka bagaikan langit dan bumi, bukan orang dari dunia yang sama. Di sisi lain, wanita kaya itu masih menunggu kabar dari Tony dengan cemas. Saat itulah anak buahnya datang berlari dan melapor bahwa tunangan Tony benar-benar telah meninggalkannya. Mendengar itu wanita kaya itu langsung bersemangat. Sekarang tidak ada lagi yang bisa merebut Tony darinya. Dia segera memberi perintah, menyiapkan 1.000 triliun sebagai mahar untuk kembali melamar Tony, sekaligus memberikan pelajaran pada pria tajir itu dan wanita bodoh yang tidak tahu diri. Saat itu juga, Tony sudah benar-benar murka. Wanita seperti itu tak pantas untuknya. Dia mengeluarkan ponsel dan langsung menelepon wanita kaya itu.